Battle HP Compact terbaik di tahun 2022. Ya, seperti yang kalian tahu, emang HP flagship tuh banyak banget yang masuk di Indonesia, tapi sedikit brand yang buat HP dengan ukuran kecil. Bahkan Apple aja stop produksi versi mini. Jadi, kedua HP yang sekarang gue pegang ini adalah versi terbaik dari yang terbaik. Kira-kira kalau diadu, mending yang mana nih? So, welcome back to Up To Date Idean Channel. Nama gue Greg. Gue berharap dengan adanya video ini bisa membantu kalian untuk memilih di antara kedua HP ini. So, let's check it out. Sebelum gue bahas performance in real life, dalam segi spesifikasi memang Asus lebih menarik karena tentu keluarnya lebih baru ketimbang Xiaomi 12. Ya, chipset yang dipakai adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan kombinasi RAM ada 6GB, 8GB, plus 16GB LPDDR5 dan storage 128 atau 256GB dengan teknologi UFS 3.1. Sedangkan Xiaomi 12 yang masuk di Indonesia hanya satu varian, yaitu menggunakan prosesor atau chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan kombinasi RAM 8GB LPDDR5 dan storage 256GB UFS 3.1. Jadi untuk skor Antutu, Asus bisa lebih tinggi hit 1.050.000, sedangkan Xiaomi hit di angka 912.000. FYI, untuk skor Antutunya ini versi yang sama, jadi tidak ada pembeda versi Antutunya. Dan ngomongin soal performance in real life, gue main Genshin Impact dengan settingan medium plus highest lebih enak di Asus karena gue ngerasa performanya nggak di limit sama sekali. Ya, kalian bisa dapat 59 FPS selama 15 menit yang konsisten, kemudian akan drop di angka 50-55 ketimbang di Xiaomi 12. Even gue udah turunin sampai lowest plus 60 FPS, masih di limit cuma mentok di angka 45. Tapi ya ketika gue main di settingan medium plus highest medium plus 60 FPS, itu performanya juga oke lah, masih cukup stabil walaupun memang kemudian dimainin 15 menit suhu udah anget, dia akan turun di angka 40 rata-ratanya. Dan ngomongin soal game, memang karena Snapdragon 8 Plus Gen 1 lebih baru, jadi ada beberapa game yang belum di-optimize. Contoh kecilnya adalah Mobile Legends Bang Bang, masih mentok di settingan high aja. Ketimbang Xiaomi 12 yang udah bisa mentok ultra baik dalam grafis maupun frame rate, jadi tentu lebih playable. Ya, intinya dari gue sih, kalau kalian nyari performa ngebut, Asus lebih konsisten, lebih stabil, dan nggak di limit ketimbang Xiaomi 12. Tapi untuk saat ini, optimization-nya lebih bagus di Xiaomi 12. Untuk layar di HP ini jelas cukup berbeda. Zenfone 9 punya ukuran yang lebih kecil di 5,9 inch ketimbang Xiaomi di 6,28 inch. Dan keduanya sama-sama menggunakan desain punch hole, tapi tentu beda posisi. Kalau kalian adalah orang yang suka lihat serba rapi di tengah, Xiaomi 12 akan menambah estetik. Tapi dalam segi kegunaan setiap hari, gue ngerasa Zenfone 9 tuh lebih enak karena punch hole-nya tidak akan mengganggu ketika kita menggunakan dalam kondisi landscape. Ya, ketutup sama jempol kiri. Dan ngomongin soal desain, masih Xiaomi 12 lebih kekinian, lebih premium karena punya bezel yang lebih tipis atas bawah, dan pinggir kiri kanannya itu dibuat melengkung ketimbang Zenfone 9 yang flat aja dan bezelnya masih cukup berasa tebal. Tapi ngomongin soal kualitas layar, gimana? Mana yang lebih bagus? Secara panel kedua HP ini sama-sama menggunakan Super AMOLED dan resolusi Full HD+. Well, ketika gue coba pasang video bersebelahan yang sama tentunya, gue ngerasa dalam segi karakteristik warna tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Hanya aja dalam segi brightness, kontras, dynamic range bisa lebih terang di Xiaomi 12. Jadi kalau misalkan kalian nyari layar terang, ya Xiaomi 12 jawabannya. Dan ngomongin soal refresh rate, keduanya support 120Hz, tapi gue ngerasa di Zenfone itu lebih berasa 120Hz-nya berjalan ke seluruh aplikasi sampai third party apps, gak berasa di limit sama sekali. Dan bahkan ada opsi refresh rate 90Hz buat kalian yang pengen menghemat baterai plus ngerasain refresh rate kekinian. Jadi ada di tengah-tengah ketimbang Xiaomi 12 yang mentok 60 atau 120Hz aja.
Ngomongin soal proteksi, keduanya sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass Victus yang paling kuat, tapi Xiaomi 12 dapat free screen protector bawaan, jadi kalian nggak usah pusing keluarin dari box langsung pakai, ketimbang Zenfone 9 yang mesti beli screen protector tambahan lagi. By the way, untuk touch responsitivity di kedua layar HP ini gue tidak ada rasanya delay, multi-touch issue nggak ada, pokoknya sama-sama bagus. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Menurut gue ini jelas berbeda jauh, kayak bumi dan langit. Iya, untuk bahan material yang dipakai Xiaomi 12 jauh lebih premium. Back cover menggunakan kaca asli dan frame menggunakan metal, jadi otomatis bisa memberikan feels yang lebih mahal, lebih solid, dan lebih bagus ketimbang Asus. Memang walaupun finishing sandstone-nya gue suka, tapi belakangnya masih menggunakan polikarbonat yang sangat-sangat cepat kotor, plus kalau udah kegores ya nggak bisa diapa-apain. Jadi pastikan pakein case kalau mau beli HP yang satu ini. Dan masih ngomongin soal desain, kalau kalian suka yang lebih kalem, lebih simple, Xiaomi 12 lebih cocok karena pilihan warnanya pun simple, bentuk kameranya kecil-kecil memanjang ke bawah dengan sudut yang melengkung, ketimbang Zenfone atau Asus yang lebih mencolok karena punya lensa besar banget mirip Minion. Spell Minion. Minion. Jadi mencolok, walaupun ya ini sama-sama punya warna yang simple dan pilihan warnanya pun lebih banyak ketimbang Xiaomi 12. By the way, untuk body form factor, Xiaomi lebih berat 180 gram dan lebih tipis. Sedangkan Asus memang lebih tebal di 9,1 mm, tapi bodinya lebih ringan di 169 gram aja. Jadi kalau kalian suka HP yang ringan, Asus. Tapi kalau kalian suka HP yang tipis, Xiaomi 12 jawabannya. Dan kalau kalian tanya, Bang, gimana soal fitur? Apakah kedua HP ini punya fitur IP rating? Jawabannya punya. Xiaomi 12 di IP53 yang bisa tahan cipratan air, tapi untuk Asus ini lebih unggul karena bisa support IP68 water and dust resistant. Jadi kalau misalnya kamu dicemplungin ke kedalaman air 1 meter, dia akan aman-aman aja. Bodi kedua HP ini ya sama-sama kecil, jadi otomatis kapasitas baterai yang dikasih ya biasa aja, gak nyampe 5000 mAh, tapi Xiaomi 12 lebih besar di 4500 mAh ketimbang Zenfone 9 yang hanya di 4300 mAh. Tapi ada fakta menarik ketika gue pakai kedua HP ini untuk pemakaian yang sama, main game yang sama, dengan settingan yang sama biar adil karena Zenfone masih limited, belum ke-optimize. Terus nonton YouTube dengan brightness yang sama, volume yang sama, scrolling Instagram yang sama menggunakan refresh rate 120Hz, dan koneksi Wi-Fi. Xiaomi 12 bisa dapat screen on time 7 jam 51 menit. Sedangkan untuk Asus gila banget, bisa hit 10 jam 16 menit dan itu masih ngisain baterai 13%. Sedangkan Xiaomi ngisain baterai di 3%. Jadi menarik ya, efisiensi dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu bukan gimmick, dan ketika diperpadukan dengan software yang ringan, ini bakalan berasa banget sih efisiensinya. Parah. Kalau ketahanan baterai Asus yang lebih unggul, tapi dalam soal charging ini perbedaannya juga jauh sih. Iya, Xiaomi support di 67 watt mid turbo charge ketimbang Asus yang hanya support di 30 watt aja. By the way, kedua HP ini masih ngasih brick charger di dalam box pembelian, jadi kalian nggak usah pusing. Ya beda lah ya kayak HP flagship lain. If you know, you know. Dan ngomongin soal kecepatan charging, gue nge-charge kedua HP ini posisi dari angka 5-100%. Asus makan waktu 82 menit, sedangkan Xiaomi makan waktu 53 menit. Oh ya, ada satu hal yang cukup bikin Xiaomi 12 lebih unggul ketimbang Asus, yaitu tersedianya fitur 50 watt wireless charging. Tapi dengan catatan, kalian mesti beli wireless charging terpisah yang support 50 watt, ketimbang Asus yang tidak support wireless charging sama sekali. Fitur-fitur kedua HP ini ada banyak, tapi gue bahas persamaannya dulu. Total ada 2. Pertama, tentu tersedia Near Field Communication buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money dari HP. Kedua, speakernya menggunakan fitur stereo speaker dengan kualitas suara yang cukup berbeda. Gue lebih prefer di Zenfone 9 karena punya kualitas suara yang lebih dalam, lebih berbobot, gak cempreng ketimbang di Xiaomi 12 yang hanya lebih unggul dalam segi tingkat volume suara yang lebih kencang sedikit. Nah, ngomongin soal fitur yang berbeda. Walaupun kedua HP ini sama-sama menggunakan atau ada sensor sidik jari, tapi Xiaomi 12 lebih unggul karena menggunakan teknologi under display
plus ada heart rate monitor ketimbang Zenfone 9 yang masih menggunakan konvensional. Tapi ya konvensional ini bisa kalian custom tombolnya untuk bukain notification center, control center, ataupun buka aplikasi. By the way, ngomongin soal performa fingerprint, keduanya punya performa yang sama cepat plus ngebut dan responsif juga. Terakhir yang bikin beda, Xiaomi adanya sensor Air Blaster buat kontrol semua elektronik yang ada di rumah kalian selama terdaftar di aplikasi Mi Remote-nya, sedangkan Zenfone masih bisa sediain port jack 3.5 di sebuah HP flagship. Oh ya, by the way, expansion kedua HP ini sama-sama masih menggunakan dual slot SIM, tidak tersedia slot micro SD ya. Ini hal yang cukup bikin ngaruh ketika kalian memilih sebuah smartphone, yaitu di bagian kamera. Iya, semua orang suka foto-foto, tapi kalau misalkan bisa menghasilkan foto yang bagus tanpa harus diedit, itu akan bikin hidup kalian lebih gampang. Ngomongin soal kamera, Xiaomi 12 membawa setup triple kamera yang terdiri dari 50 megapiksel primary lens Sony IMX766, terus ada 12 megapiksel ultrawide lens, dan ada 5 megapiksel super makro. Sedangkan Zenfone hanya membawa setup dual kamera yang terdiri dari 50 megapiksel primary lens sensor Sony IMX766 dan 12 megapiksel ultrawide lens. Jadi ia tidak ada lensa micro ataupun depth sensor. Nah, keduanya menggunakan sensor yang sama besutan Sony, yaitu IMX766 tadi. Tapi, apakah ada hasil perbedaan yang signifikan? Well, ketika gue coba foto-foto di kondisi daylight, untuk kualitas warna harus gue bilang Zenfone 9 bisa memberikan kualitas yang natural. Apapun yang kalian lihat lah, itu yang didapat dengan detail yang tajam dan dynamic range yang sedikit lebih konsisten. Tapi kalau misalkan kalian suka karakteristik warna yang vivid, berwarna, pokoknya ya kayak udah diedit, Xiaomi 12 bisa ngangkat saturation dan kontras yang lebih baik. Dan ngomongin soal lensa ultrawide, ya lagi-lagi Zenfone 9 itu terlihat lebih natural. Bahkan ketika gue bandingin sama hasil foto primary lens, gak gitu jauh 11-12 ketimbang Xiaomi yang cukup berbeda 11-13 karena dynamic range-nya menurun, saturation-nya menurun, dan untuk di Zenfone 9 ini punya kualitas saturation yang konsisten seperti yang kalian lihat. Oh ya, untuk kondisi low light, kedua HP ini sama-sama punya fitur night mode, tapi gue bahas dulu yang tanpa night mode. Dalam segi detail, memang masih lebih tajam di Zenfone 9 dengan highlight yang lebih bagus dan punya kualitas warna yang lebih natural. Ya, masih bisa dipertahankan. Tapi dalam segi noise dan grain itu masih lebih minim di Xiaomi 12, jadi terlihat lebih bagus. Nah, ngomongin soal hasil foto night mode, yang ini gue harus jauh lebih prefer ke Zenfone 9 karena highlightnya bisa lebih ngangkat, detailnya tapi terjaga, kontrasnya ngangkat, noise grain itu jauh lebih berkurang ketimbang Xiaomi 12 yang lebih ngangkatin saturationnya, jadi terlihat agak lebih lebay, overexposed, dan lebih kelihatan terlalu vivid aja even di kondisi malam hari. Dan ngomongin soal selfie, barulah gue lebih prefer di Xiaomi 12 karena punya detail yang lebih tajam, cutting-up portrait atau bokeh yang lebih rapi, detail yang lebih bagus, dan skin tone yang lebih sesuai walaupun masih agak sedikit pucat. Tapi ya Zenfone 9 ini parah banget sih, detailnya kurang, portraitnya kurang rapi, dan detailnya soft banget sih. Nah, sekarang kita bahas soal videonya. Xiaomi 12 di lensa utama ada OIS, sedangkan di Zenfone tersedia gimbal stabilization. Dan kedua HP ini sama-sama support resolusi up to 8K 24fps, 4K 60fps, sampai 1080p 30fps. Tapi saran gue jangan gunain resolusi 8K 24fps karena bikin HP cepet panas, storage cepet habis, pokoknya ya kurang aja karena gambarnya pun ke crop.
Turunin ke 4K 30fps barulah gua mulai adu. Dalam segi tingkat stabilisasi terlihat lebih minim jitter dan wobbly di Zenfone 9 dengan detail yang lebih bagus untuk kualitas gambar karena gimbal stabilization-nya ketimbang Xiaomi yang masih ada berasa jitter wobbly sedikit, walaupun ketika gua videoin ada objek atau ada orang, depth of field-nya masih lebih berasa di Xiaomi 12. Dan ketika kalian pengen pindah ke lensa ultrawide, keduanya sama-sama bisa record langsung tanpa harus stop record pindah lensa, jadi nggak pakai ribet. Tapi lebih enak di Zenfone 9 karena tinggal klik-klik aja, nggak perlu slider ke samping kiri ataupun ke kanan kayak di Xiaomi 12. Lanjut, untuk perekaman video kamera depan, sayang banget Xiaomi hanya support di 1080p 30fps ketimbang Zenfone 9 yang support 4K 30fps. Tapi untuk kualitas gambar lagi-lagi harus gue prefer di Xiaomi 12 karena punya kualitas skin tone yang lebih rapi dan gambar yang lebih bagus juga sih ketimbang Zenfone 9. Software, kedua HP ini sama-sama run di Android 12, tapi tentu dengan perbedaan user interface. Xiaomi menggunakan MIUI andalannya dan Asus menggunakan Zen UI andalannya. Dan ngomongin soal user interface, sebenarnya ini sangat selera banget, sangat preferensi banget. Kalau kalian suka fitur yang lebih banyak, customization yang lebih komplit, MIUI lah ini opsinya. Tapi kalau kalian suka OS yang pure, enteng, nggak pakai ribet, fitur-fiturnya juga ya cukup komplit, Zen UI jawabannya. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal software update? MIUI atau Xiaomi kan lebih unggul karena bisa kasih 3 kali OS update plus 4 tahun security patch ketimbang Asus yang hanya support 2 kali OS update plus 2 tahun security patch. Jawabannya iya, dalam segi angka atau mau diadu panjang-panjangan Xiaomi lebih unggul, tapi dalam segi rutinitas untuk kasih software update Asus lebih rutin. Dari awal gue buka boxnya udah dapet security patch dan minggu lalu udah terima di Android 13. Sedangkan Xiaomi 12 yang udah gue pegang dari awal launching sampai sekarang baru terima software update 2 kali aja, dan itu pun masih security patch, belum run di Android 13. By the way, kalian tim mana? Tim pure Android atau tim MIUI? Coba komen di bawah, gue pengen tahu. Terakhir, faktor yang menjadi penentu kalian untuk membeli di antara smartphone ini ada di bagian harga. Yes, untuk Xiaomi 12 tersedia satu varian yaitu 8/256GB yang dibanderol seharga 9.999.000 atau 10 juta. Tapi sekarang ini udah diskon jadi 8.500.000. Sedangkan Asus ada 3 varian yang masuk di Indonesia. Ada 6/128GB dengan harga 7.999.000. Ada varian 8/256GB dengan harga 9.999.000. Dan varian tertinggi di 16GB per 256GB dengan harga 11.999.000. Ya, jadi kalau misalkan kita adu base modelnya aja, kalian lebih milih Asus Zenfone 9 atau Xiaomi 12? Coba komen di bawah. Kali ini gue beneran pengen tahu. Coba. Oke guys, jadi itu dia video comparison antara Xiaomi 12 versus Asus Zenfone 9 yang udah banyak kalian minta. Intinya kedua HP ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tinggal dicocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing juga. Karena beda orang ya beda kebutuhan. Tapi kalau sampai saat ini kalian masih bingung, gampangnya gini. Pilih Xiaomi 12 kalau kalian cari layar yang lebih melengkung plus estetik, bodinya lebih mahal, fitur-fiturnya lebih komplit, ngecharge ngebut plus ada wireless charging, dan punya kualitas selfie yang lebih baik. Tapi kalau misalkan kalian cari performa yang lebih ngebut, kamera yang lebih bagus dalam segi video foto, body yang lebih compact plus fitur IP68, port jack 3.5, dan refresh rate yang lebih stabil, pilih Zenfone 9. Tapi kalau misalkan kalian tanya ke gue, Bang, lu prefer pilih yang mana? Well, jujur gue lebih mau di Xiaomi 12, tapi karena kebutuhan gue lebih banyak di checklist di Zenfone 9, jadi ya gue harus pilih sesuai kebutuhan aja sih. So, thank you for watching. Gue sekali lagi berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu dan bisa milih harus pilih yang mana kira-kira. So, thank you for watching and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.